berasal dari makhluk hidup, zat energi, maupun komponen lain yang masuk ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan yang dilakukan oleh kegiatan manusia, sehingga dapat dikatakan sebagai proses alam di mana kualitas tersebut turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tersebut menjadi kurang baik. Air berwujud cair. Air tidak berwarna. Air dapat mengalir. Secara ilmiah, air terdiri dari dua unsur yaitu hidrogen dan oksigen. Kemudian, hidrogen dan oksigen membentuk senyawa kimia, yaitu H2O atau yang dikenal dengan air. Air bagi makhluk hidup sangat memiliki banyak manfaat, di antaranya air dapat memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh dan untuk mencuci pakaian maupun perabotan yang kotor. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau maupun rasa. Akibatnya, aktivitas air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan semestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Pencemaran air mengancam berbagai kebutuhan penting lainnya, sehingga polusi air adalah pelepasan zat ke dalam air tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran, sungai, muara, dan lautan ke titik di mana zat mengganggu penggunaan air dan manfaat untuk ekosistem. Namun, ironisnya, saat ini pertumbuhan penduduk semakin berkembang pesat dan tumbuhnya sektor perumahan di mana banyak air tercemar, yaitu polutan. Hal ini dapat dilihat pada daerah yang padat penduduk di mana sungai, terdapat sampah yang bertumpuk dan sampah anorganik lainnya yang menyebabkan kualitas air menjadi lebih keruh. Padahal, air yang sudah terkena pencemaran ini sangatlah tidak baik, apalagi sampai dikonsumsi yang masuk ke dalam tubuh. Maka, dapat menyebabkan berbagai masalah dan berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh air tersebut. Pencemaran air ini lebih banyak disebabkan oleh manusia, karena berbagai kegiatan yang dilakukannya seperti pengolahan pabrik dan lainnya. Limbah industri. Air limbah dari hasil pengolahan industri ini cenderung mengandung zat berbahaya. Biasanya, industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas yang paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap. Limbah ini disebut dengan limbah organik lain, halnya misalnya dari pabrik baja atau pabrik cat. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, dan mengandung asam belerang dan bau menyengat juga yang dinamakan limbah anorganik. Selanjutnya, limbah rumah tangga. Namanya juga limbah rumah tangga pasti berasal dari hasil kegiatan perumahan seperti rumah tangga. Misalnya, limbah rumah tangga juga terbagi menjadi organik, anorganik, ataupun bahan-bahan berbahaya. Yang ketiga, limbah pertanian. Jangan kalian pikir sektor pertanian tidak menyumbang limbah. Sektor ini adalah faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia. Misalnya, insektisida bahan kimia. Memang untuk membasmi hama, namun namanya berbahan dasar obat-obatan pasti ada efek samping untuk kesehatan.